Kita bersyukur kepada Tuhan Elohim Israel. Kalau Tuhan masih ada sampai hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan karena dari semua bangsa di dunia, Tuhan menaruh kami kulit hitam rambut keriting untuk mendiami tanah Papua. Tanah yang penuh dengan emas kekayaan dunia. Yang tidak dapat di bangsa lain pun, semua ada di tanah Papua. Apakah pernah kita sadari dengan hal itu? Tidak. Pernah kita bersyukur atau tidak? Apa yang kita pernah bilang, Tuhan, saya yang tidak baik ini, tapi Tuhan terima kasih karena Engkau menurut kami tanah ini. Tapi tidak ada orang tidak baik. Semua orang itu cantik. Semua orang itu unik. Semua orang itu dengan kecantikannya. Laki-laki, perempuan, semuanya indah-indah saja. Kenapa kita belajar rahasianya di malam hari ini? Kenapa kita begitu cantik sekali? Kenapa kita begitu unik? Ya, toh? Coba sekarang Bapak pandang di antara kamu semua. Bapak lihat. Semua tersenyum bagus ya. Kamu Bapak lihat, apa kamu muka sama kan tidak? Hah? Muka sama kan tidak? Kamu harus semua datang ini. Semua itu unik ya. Tapi kita belajar di malam hari ini dengan semua yang sedang kami dengar untuk tema yang indah sekali, luar biasa. Yang terus kita terus belajar, terus berdalam sampai dengan kita mengerti, memahami tentang siapa diri kita ya. Yang pertama harus kita mengenal identitas kita. Ya, mengenal harus siapa diri saya. Siapa dari kaum saya, siapa suku saya, dan siapa bangsa saya. Mengenal identitas itu penting sekali. Ya, karena Tuhan menaruh setiap makhluk di dunia ini, setiap manusia di dunia ini, dengan keunikannya masing-masing. Keunikan bangsanya, keunikan bahasanya, keunikan cara hidupnya, bahkan sampai dengan kekayaan alamnya. Dan Papua itu paling unik dari semua. Papua itu unik dari semua yang ada. Karena semuanya ada di sini. Kenapa kita selalu dikatakan bahwa Papua itu terlalu wah begitu, dan Papua itu memang terlalu polosnya minta ampun gitu. Kepolosan hati Papua sampai pintu kapal terbuka saja begitu, pintu bandara terbuka saja, rumah kita terbuka, tanah kita terbuka, karena kepolosan hati yang luar biasa. Sebenarnya Papua memang penuh kasih luar biasa. Sampai dengan musuh pun kita mau terima saja, orang jahat pun kita mau terima saja. Memiliki identitas bangsa, bagaimana kita. Papua ini bukan Papua-Papuaan. Papua bukan Papua-Papuaan. Papua adalah sebuah bangsa di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kita ini bukan Papua-Papuaan. Kita bukan bangsa-bangsaan. Kita ini sebuah bangsa yang memiliki identitas yang jelas. Gitu. Karena mencapai sebuah bangsa harus memiliki identitas bangsa. Kalau Papua tidak memiliki identitas bangsa, janganlah jadi bangsa. Gitu. Untuk mencapai sebuah bangsa harus memiliki sebuah tanah. Tanah bangsa. Harus ada tanah suku. Ada tanah kaum. Lalu ada tanah bangsa. Untuk menghadirkan bangsa yang akan Tuhan hadirkan dalam agendanya dia. Makanya betapa pentingnya kita memiliki satu identitas sebuah bangsa. Ada dari cara itu kita akan dikenal, oh itu bangsa Papua. Gitu. Oh itu bangsa Indonesia. Oh itu bangsa Amerika. Oh itu bangsa Cina. Dari sebuah identitas sebuah bangsa, dimulai dari suku, kaum, lalu akan naik lagi menjadi sebuah bangsa. Makanya kita terlalu berbangga dengan kita punya bangsa. Gitu. Kita harus bangga dengan kita punya bangsa. Kita tidak perlu terlalu bangga dengan bangsa-bangsa yang di luar sana. Gitu. Kau mau hidup di Amerika kah? Kau gaya-gaya di situ kah? Kau terus bangga dengan di situ karena itu orang punya. Jangan bangga. Kau hidup di negara manapun, kau jangan bangga dengan kopi itu. Itu bukan negaramu. Itu bukan bangsamu. Tapi kau dan saya harus bangga ketika Tuhan menaruh kita di Papua. Kau bangga dengan kau identitas bangsamu. Jangan terlalu hanya saya gaya-gaya orang bangsa di sana. Gitu. Kau tidak bisa begitu. Gitu. Kau mau hidup di Amerika kah? Mau di Belanda kah? Mau di Australia kah? Mau di mana kah? Kau terus bangga di situ. Yang kau bangga tuh, kau belajar di sana, ambil ilmu, baru kau datang bangun Papua, itu baru kau kasih kau jempol. Karena kau terima ilmu, karena kau bukan bangsa di sana, tapi kau bangsa di sini Papua, maka ilmu yang kau ambil, kau bangun Papua, itu baru kau kasih kau hebat di situ. Apa artinya hanya ke luar negeri gaya-gaya di sana, bahkan tidak mau pulang ke Papua. Ini kan banyak yang masuk terjadi, minta maaf ya, yang kalau ada orang yang ikut sini, ya. Tapi itu realitanya, ya toh. Ambil ilmu di sana, datang ke Papua, bangun Papua untuk mempersiapkan bangsa yang Tuhan hadirkan. Kau sudah siap, baru Tuhan menghadirkan bangsa. Kau sendiri tidak siap, bagaimana kau bilang Tuhan hadirkan bangsa? Tuhan mau kasih tahu, Tuhan bilang begini, saya mau hadirkan bangsa Papua ini, tapi orang Papua sini tidak siap. Bagaimana saya mau hadirkan bangsaku, bangsa kalian itu? Ya toh. Maka kita perlu siapkan, ya toh. Banyak ilmu belajar yang masuk, kau belajar benar-benar di situ.
Jangan jadi mahasiswa abadi. Kok saja mahasiswa abadi? Yang luar negeri jadi mahasiswa abadi di sana. Supaya kau selesai, kau harus mempersiapkan dirimu untuk menantikan kerajaan Mesias akan datang. Dan kau sudah mempersiapkan bangsa yang Tuhan menghadirkan di tanahmu sendiri. Tapi betapa pentingnya kita orang Papua. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan, terima kasih. Tuhan menaruh kami Papua ini luar biasa. Papua yang dapat emas tuh terlalu mahal. Makanya kalau orang Papua terlalu mahal, jangan bermain-main di Papua begitu. Kita juga jangan dengan kita baku ini dengan tidak boleh. Kita selalu berharga di mata Tuhan. Terlalu unik di mata Tuhan, kan Bapak. Tuhan menjadikan kita manusia itu segambar serupa dengan dirinya sendiri. Dari debu tanah. Tuhan membentuk kita dari debu tanah. Dan kita bernafas ini karena nafas yang Tuhan Elohim kasih. Maka kau mau ganteng, kau mau hebat luar biasa, kau mau kaya miskin kah, kau mau tinggi pendek kah, mau gini kurus jalan pendek apapun, kau tetap berharga saja di mata Tuhan. Karena apa? Elohim menjadikan kita segambar serupa dengan dirinya. Dan kita bernafas ini karena nafas yang dari Tuhan. Makanya jangan sombong. Kita manusia tanah itu jangan sombong. Pada saya dan kita semua ini manusia tanah. Tapi kita bangga karena nafas yang Elohim kasih. Kita bisa bernafas karena nafas yang dari Tuhan. Maka pakai nafas ini untuk kemuliaan Dia, bukan untuk yang lain-lain. Pakai hidup untuk Tuhan, pakai nafas untuk Tuhan, pakai kaki buat Tuhan, pakai tangan buat Tuhan. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki yang Tuhan bentuk kita dan segambar serupa dirinya, layak memuji Dia. Karena apa? Elohim sudah melayakkan kita dengan satu tujuan untuk memuliakan Dia. Untuk mengagungkan Dia, untuk bermasmur bagi Dia saja. Jadi kau peganti, kau kecantikan itu bukan pengaruh bagi surga. Tapi apakah kau pakai kecantikanmu, kegantenganmu untuk Tuhan atau tidak? Gaya itu penting. Model kita style itu penting juga. Tapi itu penting buat siapa? Untuk diri dan untuk Tuhan saja toh. Bukan supaya orang bilang kamu semua luar biasa. Bukan supaya kita mau gaya-gaya supaya orang bilang kamu wow gitu. Orang bisa puji kita toh. Tapi ada pujian yang memang dari hati. Padahal ini tipe sekali nanti kau terlalu tapi kok ganti tapi di luar dari Tuhan bagaimana? Cantik tapi kalau di luar dari Tuhan bagaimana? Tapi pakai hidup ini, kesempatan ini untuk kemuliaan Dia. Karena Tuhan menjadikan kita segambar serupa dengan dirinya. Jadi kalau Tuhan kasih patah yang satu putangan, Tuhan bilang Dia segambar serupa dengan, berarti kita kasih patah Tuhan putangan lagi dong. Mata Tuhan, Tuhan punya segambar serupa dengan Dia pemata, Dia tahu buat itu. Kalau kita kasih satu mata dan orang lain pemata, maka apa yang terjadi? Makanya firman Tuhan bilang kejadian 9 ayatnya yang ke-6 bilang apa? Kejadian 9 ayatnya yang ke-6, siapa yang menumpahkan darah manusia? Siapa yang menumpahkan darah manusia? Darahnya akan tertumpah oleh manusia. Darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Elohim membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Sebab Elohim menjadikan manusia itu segambar dengan dirinya sendiri. Wow, luar biasa. Jadi kau yang suka bunuh-bunuh orang, kau yang suka perang-perang, stop. Karena kau menumpahkan darah manusia itu, darahnya akan tertumpah dari sebab Elohim menjadikan manusia itu segambar serupa dengan dirinya. Makanya kalau orang bunuh sampai gini, saya kasihan sekali. Makanya itu manusia itu terlalu penting. Dari semua yang diciptakan firman Tuhan, manusia itu terlalu unik, terlalu cantik, terlalu ganteng. Karena Tuhan menjadikan dia beri nafas ini. Tuhan menjadikan nafas kehidupannya Elohim, dia taruh buat kita manusia. Makanya kita hidup. Karena ini kehidupan yang Elohim kasih nih. Wih, sampai di mana saya tuh renung-renung ini terus ini. Aduh Tuhan nih, kok kehidupan yang kau taruh buat kita manusia yang di tanah ini, sampai kita bisa hidup karena nafas yang dari Elohim. Makanya jangan sombong yuk. Jangan sombong sudah. Kita hanya manusia di tanah hidup karena Dia pun nafas ini. Makanya Tuhan diam dia pun nafas, maka tidak ada berdaya. Kau ganteng, cantik, kau kaya, miskin, tetap kembali ke tanah. Karena dibuat dari debu tanah. Kau kembali di tanah dan cacing makan kau di situ. Dan tidak ada pengaruh di situ. Oh, kau ganti cantik, jadi kau langsung jadi emas di situ ada. Tapi roh kita akan naik dalam kehidupan kita. Berbahagia orang yang mati dalam Tuhan, itu firman Tuhan bilang. Karena ketika mati, tapi akan bangkit memperoleh kehidupan yang kekal. Bersama-sama dengan Elohim. Maka kita manusia yang sedebu-debu tanah ini, terus sombong saja sudah. Semua itu hanya karena Tuhan. Itu lagu bilang, semua karena anugerah-Mu melimpah kasih. Jadi semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena Dia. Bersyukur Tuhan, kau baik ya. Tuhan menjadikan saya segambar serupa dengan dirimu. Saya boleh berlapas karena Engkau. Tuhan, kau terlalu baik bagi saya. Itu karena Tuhan, Elohim Israel yang luar biasa. Setiap manusia ini kita lahir dalam rencana Tuhan yang besar. Yang berikutnya itu, kalau kita sudah diciptakan oleh Tuhan, dan setiap manusia yang lahir dalam dunia ini, dilahirkan dalam dunia ini, dengan maksud dan rencana Elohim yang besar.
Jadi jangan bilang begini, aduh saya lari memang dari keluarga miskin, jadi sama nyesal sekali. Kenapa Tuhan larikan saya dari keluarga miskin ini? Kamu pengen cari juga tidak? Saya berharap tidak, ya. Saya berharap kamu dan Rosia tidak begitu. Kamu bangga dengan orang tua. Gitu. Saya bangga dengan siapa orang tua. Saya bapak mama seorang hamba Tuhan yang setia sampai Tuhan pulang bapak ke surga. Gitu. Saya selalu bangga. Walaupun orang hamba Tuhan, pendidikannya rendah sekali, tapi mereka mampu membiayai kami 5 bersaudara semua jadi sarjana. Saya bangga dengan siapa bapak dan mama. Saya bangga. Saya tidak perlu mau bilang seperti aduh sama seperti itu boleh. Aduh mama, kok lahirkan saya di keluarga yang kaya raya boleh supaya saya hidup bukan enak-enak. Orang kaya juga kok tidak emas sayang. Kok mobil tidak emas juga sayang. Kok rumah tidak emas juga sayang. Waktu kuliah dari keluarga yang kaya raya pun, kok rumah tidak emas sama dengan sap rumah juga dari beton saja. Enggak ya. Jadi tidak ada yang mau kita mau gitu ya. Bagaimana kehidupan kita lain dari kehidupan? Buat kau mau bilang kau bapak terus sekolah kah? Kau bilang kau mama manusia biasa-biasa saja, orang tua saya biasa-biasa saja. Kok bapak yang melahirkan kau itu kau luar biasa. Kok bapak yang melahirkan kau luar biasa. Sampai kau bisa dibawa sekolah sampai kau jadi orang yang luar biasa. Makanya orang bilang tuh jangan kalau sudah sukses jangan lupakan orang tua ya. Kalau sudah kaya, sudah hebat luar biasa jangan lupa orang tua. Ya. Apapun orang tua itu nomor 1 sudah. Ya, tuh kita harus lebih utama kita orang tua daripada kita pacar, kah, suami, kah, apakah. Kita lahir di dalam kehidupan keluarga yang manapun. Setiap kita dalam rancangan Tuhan yang besar. Makanya Tuhan membentuk kita dengan rancangan bermaksud yang hebat dan luar biasa. Bersyukur dengan apa yang ada dari kau punya kehidupan keluarga dari manakah, bapak dari manakah, mama dari manakah, yang penting mengasihi Tuhan dan kau menjadi anaknya Sion yang luar biasa. Itu terpenting dari semuanya. Orang tua kaya belum tentu semua masuk dalam kerajaan surga. Orang tua yang miskin pun masuk dalam kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan di situ ya toh. Jadi saya bersyukur ya toh. Dan harus menerima diri kita ya toh. Menerima kita bahasa ini. Saya di kehidupan saya dulu tuh, saya sendiri tidak pernah terima saya diri benar. Saya saya punya adik-adik. Saya dulu tidak pernah terima saya diri. Saya bilang saya ini tidak cantik, terbaik. Saya bilang saya tidak terima diri saya. Tapi pada akhirnya begini, saya udah cantik kayak perempuan Afrika begitu. Itu kehidupan dulu ya. Sampai mama saya bilang, dulu kok pernah terima kok diri. Padahal sekarang orang bilang, kok begini. Mama terima kasih juga. Ternyata luar biasa ya. Ya toh. Jadi apapun orang mau bilang tentang apapun, tetap kita tuh unik dan berharga di mata Tuhan. Ya toh. Dan kita pikir keunikan itu luar biasa. Ya toh. Seperti saya tidak ada di bangsa manapun. Ya saya sudah begitu. Ya toh. Jadi kau bangga dengan apa yang ada padamu itu saja. Kau terima kau diri begitu. Bersyukur dengan apa yang Tuhan Elohim kasih. Karena Tuhan taruh punya perancangan Tuhan yang besar juga di dalam hidupmu dan hidup saya juga. Jadi bersyukur kepada Elohim Israel. Jadi dalam hidup ini kita bersyukur saja. Apapun yang Tuhan lakukan dalam kita punya hidup ini. Kita manusia yang dibentuk dari debu tanah itu. Bagaimana kita punya hidup ini yang waktu kesempatan yang ada itu pergunakan untuk dia. Gitu. Untuk kemuliaannya. Karena manusia di dunia ini punya keunikan yang Tuhan taruh dalam setiap diri kita. Keunikan itu bagaimana kita mempersembahkan itu untuk Elohim. Yesaya pasal 43 ayat 7 bilang apa? Ayat 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Semua yang lahir hidup dan dalam kemuliaan Elohim. Jadi semua kita itu dilahirkan dalam kemuliaan Elohim. Tuhan membentuk kita dengan kemuliaannya. Dan kemuliaan itu bagaimana kita pergunakannya supaya nama dalam kemuliaan Elohim Israel terus ditinggikan, diagungkan. Karena kita berada dalam kemuliaan Tuhan yang hidup, yang bernapas sampai dengan hari ini. Hidup manusia hidup dalam diri Elohim yang menghidupkan. Jadi kita manusia yang lahir dari debu tanah ada dalam kemuliaan kehidupan dari Elohim yang memberi hidup kepada setiap kita. Maka Elohim itu adalah kehidupan. Elohim itu sumber kehidupan. Ada sumber kehidupan yang menaruh kehidupan itu bagi kita. Kita boleh hidup sampai dengan hari ini kita bernafas karena dari Elohim. Apa tugas kita? Ketika Tuhan menjadikan kita segambar serupa dengan dirinya, apa tugas kita? Yang kalau kita dibentuk dari debu tanah, apa tugas kita sebagai manusia-manusia yang dari debu tanah ini? Di dalam kemuliaan Elohim, kita bikin apa? Manusia dibentuk dari debu tanah. Mesbah dibangun dari apa? Dari tanah, ya toh? Mesbah dibangun di tanah karena manusia dan tanah, mesbah dan Tuhan, Tuhan dan tanah, manusia dan tanah, mesbah dan manusia, mesbah dan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Ini satu yang tidak dapat dipisahkan. Maka mesbah dibangun dari tanah
dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan dari mesbah lah Tuhan hadir dan menghidupkan manusia yang dari debu tanah, sehingga dari tanah ini manusia memuliakan dia. Supaya manusia ini memuliakan Elohim. Maka betapa pentingnya bagaimana Tuhan Elohim mau menghadirkan bangsa. Salah satunya adalah bagaimana keselamatan kaum suku dan bangsa harus bangun mesbah bagi Elohim. Kalau Papua punya tanah, tapi tidak mau bangun mesbah, bagaimana berpikir itu Tuhan menghadirkan bangsa? Gitu. Kalau Tuhan punya kepentingan itu mesbah. Kalau Papua punya kepentingan itu merdeka, bangun mesbah. Di tanah di mana engkau dan saya berada. Supaya Tuhan memberkati tanah itu. Lalu kemuliaannya dinyatakan dari mesbah. Lalu mesbah orang Papua dibangun mesbah, orang Papua berseru dari mesbah, maka jawaban tidak lama lagi. Tapi Papua hanya bangun patung-patung, di Sorong ada patung, di Manokwari ada patung, di Duga ada patung, di mana lagi Sarah? Halah. Tuhan bilang itu bukan bangun patung-patung. Patung justru menghancurkan tanah Papua. Maka tidak boleh bangun patung-patung. Untuk apa? Bangun mesbah. Kau bangun patung-patung itu? Kau mau bangun patung Tuhan Yesus kah? Bunda Maria kah? Mau bangun apakah? Patung apakah? Tidak pengaruhnya. Karena firman Tuhan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, bahkan ada di bawah langit. Firman Tuhan, bangun mesbah. Abraham keluar, membangun mesbah, memanggil nama Tuhan. Tuhan hadir, karena Tuhan menghadirkan sebuah bangsa melalui Abraham. Papua mau Tuhan menghadirkan bangsa, tapi Papua bangun patung-patung. Saya ngeri sekali. Benar, saya ngeri. Papua bangun patung-patung buat apa? Apakah bangun patung-patung di seluruh tanah Papua? Apa yang kamu dapatkan lewat patung-patung itu? Firman Tuhan bilang begini, patung punya mata tapi tidak bisa melihat. Dia punya kaki tapi tidak bisa jalan. Dia punya tangan tapi tidak bisa kerja. Dia punya apa lagi? Jauh lucu sekali manusia-manusia Papua ini. Sudah 100 berapa tahun? Baru kemarin merayakan. Tapi patung-patungnya masih ada berjalan di tanah Papua. Mereka masih menyembah Tuhan yang mana sekarang coba? Bangun patung itu kan bangun Tuhan yang mana lagi? Makanya Papua nih, kamu orang lain bikin hancur Papua. Padahal Bapak Tuhan gereja-gereja itu pemimpin gereja yang semua yang menghancurkan tanah Papua. Kamu marah kan saya tidak peduli. Kamu orang bikin menghancurkan tanah Papua. Kamu pemimpin gereja-gereja kamu menghancurkan tanah Papua. Karena kamu membangun patung-patung di seluruh tanah Papua. Ini hal yang tidak berkutukan bagi tanah Papua ini. Maka orang Papua, pendeta-pendeta pemimpin Batabat, bangun mesbah dan panggil nama Tuhan. Tuhan mari membela para Papua. Bangun patung, semua TNI, semua setan-setan semua masuk. Ada patung-patung dibangun dan semua yang berita. Kamu sudah tertahu. Apa yang membangun kekuatan ini? Patung. Tiba Tuhan membangun mesbah. Abraham dulu tidak bangun patung, dia bangun mesbah bagi Tuhan. Kejadian 12 ayatnya yang ke-7. Dia membangun mesbah bagi Tuhan, bukan bangun patung-patung. Tidak ada pengaruhnya, tidak ada pengaruh untuk bangun patung di tanah ini. Tidak ada. Maksudnya berdoa kita hancurkan itu. Pemimpin siapa harus bangkit dan berkata bahwa semua patung-patung di tanah Papua harus hancurkan. Tuhan marah sekali di tanah ini. Makanya orang Papua itu menderita. Orang Papua itu sedang penderitaan. Dan sekarang juga siapa mendengar? Kamu hancurkan patung-patung setan iblis itu dulu baru Tuhan mau kasih hal yang benar tanah ini. Tidak ada untung sama sekali. Bangun mesbah bagi Tuhan saja sudah. Mesbah dibangun itu sebagai tanda peringatan. Kita lihat di dalam firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 22 sampai 28. Apa kata firman Tuhan? Keluaran 20 ayat 22. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Beginilah kamu katakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Kalau aku berbicara dari langit kepada kamu, Janganlah kamu membuat di sampingku ilah perak, juga ilah emas. Janganlah kamu buat bagiku. Kau buatlah bagiku mesbah dari tanah. Dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu. Dan persembahkan di atasnya korban bakaran bagiku. Dan korban keselamatanmu. Jadi, dombamu dan lembu sapimu. kambing dan sapi-sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mesbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Amin. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mesbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Amin. Firman Tuhan bilang begini,
Dia tidak kehendaki kau bangun mesbah, kau bangun kau patung-patung, kau punya macam, kau masih semua itu tidak penting bagi surga. Tuhan bilang membangun mesbah bagiku supaya aku memberkatinya. Makanya Bapak yang diberkati masing-masing masalah banyak terus karena setan-setan ini dibangun di mana-mana. Gitu. Bangun mesbah Tuhan Elohim bilang dia memberkatinya. Gitu. Mesbah itu bencana peringatan. Itu dimana Tuhan memberkatinya. Papua mau diberkati oleh Tuhan, bangsa mau diberkati Tuhan, keluarga mau diberkati Tuhan. Bangun mesbah, sebab pemerintahnya diberkati juga oleh Tuhan. Pemerintah yang tidak tahu dengan Tuhan, beri kepada patung-patung, hancurlah sudah bangsa ini sudah ini. Gitu. Yang menghancurkan Papua itu pada diri-diri yang orang-orang itu semua. Karena membangun patung-patung. Saya punya anak laki-laki ini baru punya Farid baru orang gimana baru. Tuh ada beri foto di depan patung besar dan tinggi di mana Pak di Arso kah? Oh, saya tidak terima sekali. Kamu foto di mana setan di depan foto-foto ini? Tidak boleh, ya. Jangan bawa anak saya pergi foto-foto di patung-patung. Apa artinya itu foto-foto anak saya di patung-patung itu? Foto itu saya sudah kasih hapus tuh. Tidak boleh. Karena saya tidak menyembah kepada patung-patung gila-gila buatan manusia itu. Saya hanya menyembah kepada Tuhan Elohim Israel. Keluarga saya di rumah saya itu menyembah kepada Elohim Israel. Bukan kepada dewa-dewa, kepada apakah, kepada gunung, kepada batu, kan? No. Pasal I believe in Jesus King of Israel. No, patung-patung itu tidak ada. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi bangun mesbah bagi Tuhan saja sudah. Tidak usah hati makeras kah? Kau persembahkan kau tanah itu untuk bangun mesbah, baru Tuhan memberkati kau di situ. Papua tanah luar biasa. Oh, Papua tanah hebat luar biasa. Papua tanah hebat luar biasa. Kalau kau tidak persembahkan untuk bangun mesbah, tanah itu semakin hilang-hilang. Kini karena semua sudah ada siapa-siapa di situ. Jangan kaget kah? Gitu. Kau aja bilang, oh, aku Papua kaya, luar biasa. Papua aku punya kaya, tanahku luas sekali di mana-mana. Kaget begini apa yang terjadi tanah semakin kecil sampai, kok kaget sekali di sini tidak ada orang lagi situ. Timur orang sudah ada di situ. Kau tanah, kau tanah? Tidak ada, kau sertifikat apa? Ini sertifikat gue yang udah ada, kamu nggak bisa. Gitu. Bangun punya tanah tidak punya sertifikat sih kok sama saja. Dia punya tanah tapi mengaku tanah tapi tanah sudah tidak ada. Kau pedana kau mengaku pedana tapi tanah semakin hilang sayang. Dia mata buta kah? Gitu. Perhatikan semua yang sedang terjadi. Jangan orang apa tidur sampai mau mati di situ. Gitu. Harus bangkit buka matamu berdoa banyak dan minta kepada Tuhan supaya ada pemulihan Tuhan kerjakan tanah ini. Gitu. Siapa ada Tuhan bekerja di tanah ini, Tuhan memberkati tanah ini. Supaya setan iblis tidak boleh masuk pencuri-pencuri. Papua bangun mesbah. Ikuti firman, bukan ikuti kata manusia. Ikut firman, semuanya ada di dalam firman. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar firman. Yang di luar firman itu setan punya. Yang sebenarnya firman itu firman Tuhan punya. Yang dulu ada firman yang bangun-bangun patung-patung itu dari setan iblis punya. Makanya acu balon Papua ini. Mesbah itu tidak ada peringatan. Gitu. Kita sudah dibentuk dari ibu tanah, bangun mesbah. Supaya dari ibu tanah itu berseru kepada Tuhan yang Israel. Tuhan mendengar langsung karena tanah berhubungan dengan surga. Mesbah berhubungan dengan surga. Maka dari tanah kita berdiri, kita berdoa memohon kepada Elohim dari mesbah, bukan dari tempat lain, bukan dari patung-patung di sana, tapi di mesbah lah. Tempat di jawaban yang pasti. Gitu. Mesbah itu benteng aliran terakhir. Maka orang Papua tidak mau bangun mesbah, orang Papua masih kepala batu, tidak mendengar dengan firman, kamu selamat saja. Gitu. Generasi ini akan hancur, dan Tuhan akan menghadirkan generasi yang baru lagi. Yosua, dia akan membawa bangsa ini kepada Tuhan. Gitu. Makanya siapkan generasi, siapkan tanah, bangun generasi, karena Tuhan mendatangkan bangsa. Tapi kalau Papua saja baku hancur sekarang ini. Kasihan loh Papua ya. Ya, Papua dan Papua baku hancur ini bagaimana? Sudah tidak ada harga diri lagi Papua ini. Ya, sudah hancur ini. Ya, Papua dan Papua baku hancur. Apalagi orang luar. Kita aja bilang, oh, welcome, please come in, see my home. Kamu baku domba begitu, kamu dong tertawa kamu orang di situ. Ya, apalagi di neraka dia senang sampai tepuk-tepuk tangan di situ. Kamu orang Papua sadar saja sudah. Bilang orang gereja luar biasa, perajin ke gereja. Saya bukan bilang kamu hebat luar biasa tapi benar-benar begini masih berlaku itu sama dengan apa ya? Gitu. Makanya tidak ada jalan lain lagi. Bangun mesbah, keluarga bangun mesbah, bangsa kau bangun mesbah. Tuhan mendatangkan hal yang hebat dan luar biasa bagi tanah negeri ini. Gitu. Dari debu tanah kita dibentuk, mesbah juga dibangun dari debu tanah supaya nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan di situ. Maka betapa pentingnya membangun mesbah bagi Tuhan. Tanah itu penting, jangan suka jual tanah. Kalau kau bilang kau orang Papua baru tidak punya tanah, itu persoalannya bagaimana? Gitu. Bangsa mau Tuhan hadirkan, tapi kalau bangsa tidak punya tanah, bagaimana Tuhan menghadirkan bangsa? Gitu. Papua yang jelas, bangsa yang jelas itu punya tanah kehidupan sayang. Ada tanah itu bicara tentang kehidupan, yang melahirkan kehidupan dari generasi kepada generasi. Makanya orang-orang tua ada, maka orang itu yang suka jual-jual tanah, waduh api, kepala suku, kepala apa semua itu, yang kamu suka jual-jual tanah itu mulai sekarang stop.
Tapi kalau kau hidup diri sendirimu sendiri sampai kau mati situ, kau jual kau tanah juga tidak apa-apa sekali, tidak penting juga. Gitu. Tapi kalau kau jual tanah sampai habis, bagaimana generasimu mau hidup di mana? Gitu. Mau hidup di mana lagi? Makanya pentingnya tanah. Tanah bagi generasi hidup bangsa, kehidupan bagi bangsa. Tanah itu bicara tentang kehidupan. Dari hidup dari tanah. Karena akan mati juga kembali kepada tanah. Ya, dari kehidupan tanah akan melahirkan generasi bangsa untuk hidup berdiam di tanah. Makanya tanah jangan diperjualbelikan. Ya, makanya perlu pentingnya tanah. Jadi kalau kepala suku bilang kepala suku harus punya tanah, jelas dong. Ya, karena kepala suku harus punya jelas. Jangan jadi kepala suku tapi tidak punya tanah. Bagaimana kau mau rakyatmu bilang kau punya tanah, padahal tidak tanah. Makanya orang lain juga bilang mengaku kepala suku apalagi di Timika itu. Gitu. Suku Mara lagi mengaku dong bagian dari aduh rusaklah sudah ini. Suku lain mengaku kok bagian dari suku Papua tuh gila apa? Itu namanya orang gila, benar-benar gila-gila datang semuanya. Gitu. Semua yang gila-gila yang tidak punya identitas jelas-jelas datang mengaku, tidak bisa. Ya, Ulangan 32 ayat 8. Ulangan 32 ayat 8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Sang Maha Tinggi membagikan batas-batas wilayah bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, ketika Ia memisah-misah anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Menurut bilangan anak-anak Israel. Tanah di mana kau berdiri, kau ada di bangsa mana, kau ada di negara mana, tetap tanah tetap berhubungan dengan Israel. Semua patukan, semua tanah itu tetap berhubungan dengan Israel. Ulang 32 yang ke-8 itu. Maka di mana kau pu tanah, kau pu bangsa, kau pu hidup itu jangan lupa Israel. Jangan lupa Israel. Karena tanah tetap berhubungan dengan Israel. Kehidupan tetap berhubungan dengan Israel. Karena Tuhan memulai segala sesuatu dengan Israel dan akan berakhir juga dengan Israel. Maka berbahagialah orang yang Tuhan mengertikan semua hal ini. Ya, Tuhan membuka rahasia-rahasia kebenaran ini. Sudah 19 tahun. Tahun ini kita ada 20 tahun Sion Kids berdiri tanah negeri ini. Dari Anda bilang segala macam tapi dari Tuhan dia akan terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Yang dari setan sudah berlalu di tahun yang jauh sana. Gitu. Ada dari Tuhan, kebenaran dari Tuhan, maka dia akan terus berjalan sampai kami ada di tahun yang ke-20 tahun. Bapak Gede bilang hari kemarin kita jalan tunduk-tunduk begini. Sekarang kita sangat tumpu kepala. Jadi bilang dulu tentang sesat tapi yang kebenaran itu sudah dibukakan. Kamu orang yang mau bergabung kah tidak itu tidak penting. Yang penting siapa dengar firman kebenaran tersiar di Yerusalem Israel dengar dan mau bergabung puji Tuhan tidak juga haleluya saja di situ sudah. Karena masing-masing menuju ke dalam kebenaran. Mau masuk surga juga tetap orang Yahudi dong jaga. Aku mau lewat mana coba? Ya, kau mau ke surga mana lagi? Ya, surga pun tetap melalui bangsa Israel. Dorang penjaga pintu. Wahyu 22 itu. Yerusalem baru. Mereka penjaga pintunya. Kau masuk lewat mana? Kau rumah boleh. Pintu depan tutup. Ada pintu belakang sana. Belakang tutup sana ada samping ke sana. Tapi menuju ke dalam kerajaan surga Elohim itu tidak ada jalan lain lagi. Kecuali waktu berdiri kau mau masuk lewat orang-orang Yahudi saja. 12 suku Israel jaga pintu surga. Kau masuk lewat mana? Percaya tidak percaya, mau dengar tidak mau, tidak penting. Yang penting kita sudah mengerti bagian ini. Sudah tenanglah kita dari situ. Ya. Maka bagaimana kita tetap jaga iman kita, berdiri teguh di hadapan Tuhan, terhadap perjanjian Tuhan yang kekal dengan Israel, sampai Yesus akan datang menjadi raja di Sion dan memerintah di Yerusalem sampai selama-lamanya. Makanya berbahagialah engkau yang ada dalam pergerakan ini. Semua pergerakan saya sudah ikuti semua, tapi yang pergerakan Sion Kids memang lain dari yang lain. Makanya tetap saya berdiri sampai hari ini. Mau diturun dari jabatan nambah Tuhan di gereja, hati tidak peduli. Yang penting kebenaran ini yang saya berdiri sampai hari ini. Mau ada gaji, tidak ada gaji, Tuhan tanggung jawab sampai hidup sampai hari ini kok. Hati tidak takut di hidup ini. Karena waktu saya berdiri bagi Israel, kejadian 12 ayat ketiga, baru siapa memberkati Israel, dia akan diberkati. Baru siapa mengutuk Israel, dia akan terkutuk. Dan oleh musuh bumi akan mendapat berkat. Itu firman, ya dan amin. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kami sampai hari ini. Bersama di sampai hari ini. Makanya, makankah, tidak makankah, mau laparkah, terah laparkah, mau sakitkah, terah sakitkah, tetap angkat tangan berdoa memberkati saya tiap hari. Nah, saya tiap hari. Karena itu firman kebenaran. Gitu. Kalau firman bilang memberkati Israel baik dalam pandangan Tuhan, bilang 24 ayat 1, kenapa kita mau ragu-ragu lagi? Itu firman. Gitu. Kita lakukan saja, bukan memberkati saja perintah Tuhan, bilang 23 ayat 20, maka lakukan saja karena itu perintah dari Elohim. Gitu. Jadi memberkati Israel itu perintah dari Elohim, bukan perintah gubernur. Halo, bukan dari pemerintahan di dunia mana, presiden Prabowo kah, presiden apakah, gitu. Mau presiden mana-mana kah, bukan. Memberkati Israel itu perintah dari surga.
Maka kau yang ada di dunia ini, yang apalagi dia udah di tanah ini, layak ya toh, melakukannya. Sebab memberkati itu perintah Tuhan, ya toh. Bukan perintah manusia. Perintah dunia kau lakukan, hormat siapa benar, hormat jalan. Masa perintah dari surga untuk memberkati sesuatu baik dalam pandangannya, kau tidak melakukan itu. Kau sama dengan iblis sekalian. Karena kamu tidak pernah memberkati sesuatu sama dengan setan iblis di neraka. Karena dia tidak suka kebenaran itu, ya toh. Kalau memberkati sesuatu baik dalam pandangan Tuhan, bilang 24 ayat yang ke-1, maka lakukan saja. Tidak usah kau hati kau keras-keras seperti batu kah, seperti apa. Tuhan bisa kasih hancur kau hati itu, gitu. Gitu. Tuhan bisa menghancurkan kau punya, bisa hati itu bisa dihancurkan oleh Tuhan. Gitu. Hati sekeras batu apapun, gitu. Karena Tuhan punya firman kebenaran itu ya dan amin. Gitu. Undang-undang manusia di bawah kau taat sampai para negara buat negara ini buat undang-undang, dong juga sendiri melanggar. Apalagi undang-undang Tuhan. Gitu. Tapi terlalu menghormati dong undang-undang sampai undang-undang Tuhan Elohim Israel itu terlalu melakukan karena memberkati Israel itu perintah. Maka presiden kau siapakah? Kau kerajaan manapun, kau lakukan saja. Siapa memberkati Israel itu baik dalam pandangan Tuhan dan memberkati Israel itu perintah Tuhan. Maka kau mau apa lagi? Manusia di hutan yang kau sombong kah? Firman lakukan saja. Kan itu ya dan amin. Perkataan firman itu ya dan amin. Maka engkau dan saya lakukan saja. Kita bersyukur. Karena Tuhan Elohim membawa kita dalam rancangan Tuhan yang besar. Maka Tuhan bertanggung jawab atas setiapnya hidup. Elohim bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup kita. Yang lagu bilang setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Jadi setia tak berdiri bukan setia pada yang lain-lain sana ya. Setia tetap berdiri bagi Israel, bagi negeri, setia bagi Yerusalem, dan menuai bagi bangsa-bangsa. Sampai Elohim bilang, sudah hamba aku sampai di situ. Saya pulang juga pasti pulang ke Sion. Jadi kami nyanyi lagi, ke Sion, kami mau berjalan ke Sion. Ikutlah kami ke Sion, berjalan ke negeri Tuhan. Bapak kami bersyukur memuji Engkau, sebab Engkau Tuhan yang ajaib luar biasa. Terima kasih karena Engkau telah membentuk kami segambar serupa dengan dirimu. Dari nafas kami ada, karena Engkau memberi kehidupan bagi kami. Maka kami bersyukur pada Engkau Bapa, dari tanah kami berdiri harus membangun mesbah. Sebab mesbah adalah timana aliran terakhir bagi pemulihan bangsa, suku dan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga Elohim Israel, Adonai Yeshua Mashiach, Raja atas Israel. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bila kebenaran-Mu Tuhan terus bergema di seluruh hati kami, bagi Papua itu kemuliaan bagi sorga, bagi mulai dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat, syukur bagi Engkau. Berkati setiap orang yang ikut live dan berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Glory, haleluya. Amin.